mengangkat tangan pada Allah. Kira-kira kita lebih banyak ngeluh apa angkat tangan? Hah? Angkat tangan bang ngeluh? Ngeluh. Jadi kalau ngeluh itu nggak ada solusinya. Yang ada mumetnya tambah, pusingnya tambah. Udah nggak punya duit pusing, ditambah pusing mikirin, ya kan? Orang kalau nggak punya duit mikirin nggak punya duit kan tambah pusing dua. Pusing apa? Pusing nggak punya duit, sama pusing mikirin nggak punya duit. Nah, udah nggak punya duit dipikirin lagi. Yang ada mengadu pada Allah, bukan mengeluh. Nah ini yang dikatakan bahwa orang yang cerdas ketika dia susah, maka susahnya ini dibawa kepada apa? Kepada kendaraan doa. Tapi kalau dia mengeluh, makanya kata Nabi, man asbaha, barang siapa yang berada di pagi hari wa huwa yasku daikal ma'asi, dia mengeluh tentang kehidupan dia, keadaan hidupnya, maka anna yasku rabbahu, maka sungguh dia telah mengeluhkan atau mengeluh-ngeluhkan Allah. Orang kalau mengeluhkan nggak enak kedengarannya, tapi kalau doa beda. Doa mengeluh beda, dikasihnya sama bosnya, ya begini doa. Tapi kalau dia doa enggak, Pak bisa gak yang lebih bagus? Saya minta mohon Pak tolong yang lebih bagus. Diganti. Kenapa? Karena permintaan dia bukan mengeluh, tapi dia berdoa dan memohon pada Tuannya. Nah Allah memang meletakkan kesulitan, tapi bagaimana kita mengadu pada Allah agar kesulitan itu ditukar oleh Allah. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan kemudahan. Oleh karenanya orang yang ingin mudah di balik kesulitan, angkat tangannya dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan dengan lewat doa dia. Jadi kesusahan itu pintu untuk menuju kepada kesenangan, tapi lewat doa. Sedangkan orang-orang yang jauh dari Allah, kesusahan itu sebagai bencana. Jadi kalau orang itu tidak sering zikir, sering baca Quran, atau dia tidak menjaga sholat, ketika Allah datangkan kesusahan, yakinilah bahwa kesusahan yang didatangkan itu sebagai teguran bagi dia. Tapi kalau orang itu ahli ibadah, yakinilah bahwa kesulitan itu sebagai pintu untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat doa. Nah, ini dikatakan nih, ya. Jadi istilahnya sikayatan, yaitu pengeluhan kepada keadaannya. Min jumlati doa amma sikiyata ila nasi fahiya min alamatil adamir ridha. Amma sakiyatan amma sakayatin ila nasi. Adapun orang yang mengeluh tentang kepada manusia, fahiya, maka bermula orang yang mengeluh kepada manusia itu min alamatil adamir ridha, yaitu tanda tidak adanya ridha. Bikismati minallahi ta'ala, dari bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata Rasul, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu ngeluh, maka ngeluhnya kepada manusia itu tandanya dia tidak ridho dengan apa yang Allah bagi. Tapi kalau dia ngeluh pada Allah, dia mengangkat tangan, maka itu adalah pengaduan pada Allah. Sehingga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Nabi bersabda, ala maukah kalian u'allimukum, aku ajarkan kepada kalian semua, kalimatin, yaitu kalimat, allati, yaitu kalimat, takallama, yang ketika dengan kalimat itu takallama, berbicara atau berdoa, biha, dengan kalimat tersebut, siapa Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa alaihi salam, hina zawazal bahri, ketika dia menyeberangi Laut Merah, ma'a Bani Israel, bersama dengan Bani Israel. Jadi Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Kata Nabi, wahai sahabatku, mau gak aku berikan kepada kalian, aku ajarkan kepada kalian saat Musa berhadapan dengan Laut Merah dan ingin keluar dari masalah itu. Dan Musa alaihissalam bicara kepada Allah dengan doanya. Jadi Musa berhadapan dengan masalahnya apa? Laut nih. Coba Bu, kalau ibu jadi penunjuk jalan, nggak tahu jalannya buntu, digoblok-goblokin nggak? Gimana nih ngajakin jalan, mimpin jalan, tapi tahu-tahu di kedepannya laut merah. Bani Israel begitu. Jadi ketika Bani Israel ikut aku, kata Musa alaihissalam, akhirnya Bani Israel ikut Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diikuti oleh Bani Israel, ternyata bukan jalan keluar, tapi laut merah di depannya. Apa kata Bani Israel? Kalau bahasa orang sekarang,
Kalau nggak tahu jalan mah jangan mimpin. Tapi apakah Musa bingung keadaan seperti itu? Musa tidak bingung. Dan Musa tidak menjadikan itu sebagai kendala yang begitu rumitnya. Tapi Musa, kata Nabi, Musa langsung bicara pada Allah. Nah ketika itu Musa langsung bicara pada Allah, sehingga Nabi bilang kepada para sahabatnya, aku akan ajarkan kepada kalian doa yang mustajab, yang dimana Musa alaihissalam bicara langsung, dan saat itu ketika dalam keadaan dia bicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laut itu terbelah. Lautnya terbelah. Nah kita kan doa kita nggak minta laut terbelah kan. Nah, ada yang minta laut terbelah mintanya, paling juga cukupin ya kan, hutang lunasin, terus yang sakit disehatin. Nggak ada yang minta laut merah terbelah. Jadi kalau permintaan kita tidak sehebat Nabi Musa alaihissalam, wallahi demi Allah, Allah akan lebih cepat memberikannya. Kenapa? Pertama kita dipandang min ummati Rasulillah. Kedua yang kita minta tidak sehebat dengan Musa alaihissalam. Dan kita minta tidak sehebat daripada itu. Paling minta kita adalah keluarkan kita dari problem. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi. Apa doanya? Kata Nabi, Fakulna maka katakanlah kali kepada Fakulna maka katakanlah kepada kami. Fakulna maka kami berkata. Fakulna maka kami berkata, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Jadi Rasulullah tanya, mau gak aku kasih amalannya Musa. Jadi wiritannya Nabi Musa. Jadi kalau kita punya wiritan Nabi Musa, jangan minta laut terbelah. Minta aja rezeki apapun itu semua. Sahabat menjawab, nama bala Rasulullah, Allah aja tolong ya Rasulullah. Maka Nabi, kau ucapkanlah oleh kalian semua, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katakanlah oleh kalian ketika kalian mendapatkan kesulitan, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, laka kepada engkau alhamdu bermula segala puji, wa ilaika dan kepada engkau ya Rabb al-mustaka yaitu tempat mengadu, wa anta dan engkau ya Rabb musta'anu yaitu tempatnya pertolongan, wala haula wala quwwata illa billah tidak ada kekuatan illa billah dan tidak ada wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim kecuali kekuatan Allah dan yang maha tinggi dan maha agung. Nah ini yang dikatakan oleh Rasul ya. Jadi doanya singkat pendek, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sekali ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah bisa dihafal ya. Pokoknya belakangnya kita hafal. Belakangnya depan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Jadi ada masalah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an. Nabi Musa itu punya masalah merah di tahunya bukan Nabi Musa alaihissalam teriak kepada Allah, tapi Nabi Musa alaihissalam memuji Allah. Jadi ada masalah, Nabi Musa nggak langsung to the point, tapi muji dulu. Kira-kira kita kalau mau minjem duit sama orang minta minjem langsung atau muji dulu? Rayu dulu. Muji dulu kan, padahal mah ujung-ujungnya mau minjem. Jadi Musa alaihissalam itu muji pada Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Rabb segala puji bagimu.
Dan ketika udah begitu, wa ilaikal mustaka, dan aku mengadu kepadamu ya Rabb. Wa antal musta'anu, karena engkau adalah zat yang bisa menolong ya Rabb. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatanmu ya Rabb. Yang maha tinggi dan maha agung. Jadi pujian itu adalah memancing untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi pertama muji. Makanya kalau lagi ada masalah, muji aja dulu Allah. Alhamdulillah ya Rob, engkau masih beri sehat ya Rob. Tapi sayang ya Rob, aku nggak punya uang ya Rob. Nah, cuma begitu aja. Puji dulu Allah. Jadi puji dulu Allah, baru kita meminta. Kenapa? Karena permintaan tanpa memuji, maka itu akan sulit sekali. Ini yang dikatakan. Qala al-asma, dan berkata siapa al-amma, fama taraktadasuna min munzu sami'tuhunna, maka tak kalanya kami mendengar akan itu semua, min saqail asdadil kaufi, yaitu dari saqai asdadil kaufi, wa huwa an abdillahi, yaitu dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-a'mash, maka berkatalah siapa A'mash, atani atafil manam, maka mendatangiku di dalam tidurku. Faqala, maka berkata, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zat fi hazihil kalimatin, tambahkanlah di dalam doa ini. Jadi Sulaiman ini bermimpi dan dikatakan bahwa dia disuruh nambahin doanya. Apa yang ditambahin doanya? Ditambahkan doanya ketika dia dalam keadaan berdoa kepada Allah. Setelah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billah, maka dia menambahkan, wa nasta'inuka 'alal fasadi fina wa nas'aluka salaha amrana kulluhu. Itu ditambahkan, wa nasta'inuka, dan kami meminta kepadamu, 'alal fasadi fina, yaitu di dalam setiap perlindungan, di dalam setiap kerusakan fina yang ada, wa nas'aluka, dan aku meminta solahal amrun, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam setiap perkara, kulluhu, yaitu semuanya. Waman, dan bermula orang asbaha yang berada di pagi hari, aidaholal fi salahi, yaitu masuk di dalam pagi hari, bil umuri dunia, karena perkara dunia, hazinan, dia dalam keadaan sedih, faqad asbaha sahitan Allah, maka sungguh orang itu di pagi hari dalam keadaan telah putus dengan Allah atau kecewa. Jadi ada orang disusahkan oleh Allah. Nah, ketika disusahkan oleh Allah pada urusan dunia, lantas dia dalam istilahnya dunia. Perkara dunia yang itu akan menjadikan dia jauh dari Allah. Jadi orang yang dalam keadaan menyesali dunia, maka dia akan jauh dari Allah. Tapi orang yang menyesali akhirat, maka dia akan mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang kerja kesiangan kantor sama kesiangan subuh, itu lebih pusing mana? Kesiangan kantor daripada kesiangan subuh. Makanya hidupnya susah jadinya. Kenapa? Udah kesiangan subuh, kesiangan kantor, yang dipilih buru-burunya kantor apa subuh? Kantor. Makanya kalau dari buru kantor, tahu-tahu dipecat dia. Udah kesiangan datang, udah buru-buru sampai kantor, nggak taunya dipecat. Tapi kalau ada orang yang memenuhi panggilan Allah, dia lebih memperhatikan Allah, maka Allah akan lebih memperhatikan. Jadi dulu ada kisahnya, itu seorang anak muda, itu dapat pesan dari ibunya. Nak, kamu besok mau kerja? Iya. Mau ngelamar pekerjaan? Mau, katanya. Ibu minta engkau tahajud di tengah malam dan angkat tanganmu mohon pada Allah. Akhirnya kata anaknya, iya bu, nanti saya tahajud malam-malam. Akhirnya anak itu tahajud di malam hari. Namanya anak nggak pernah tahajud, dia tahajud sampai dalam keadaan tertidur dan ngantuk. Nggak taunya habis tahajud ketiduran bablas. Panggilan kantor jam 8, bangunnya jam 10. Kira-kira ini baru hari pertama kerja, mau dapat surat panggilan. Nah, biasanya kalau ada orang dapat panggilan kantor jam 8 terus dia bangun jam 10, gimana? Udah hilang, orang dipanggil, panggilan jam 8 tapi dia bangun jam 10. Apa dia bilang? Akhirnya dia marah-marah ke ibunya. Ibu sih suruh saya tahajud. Akhirnya saya kesiangan. Apa kata ibunya? Nah, kalau engkau sudah tahajud di hadapan Allah, Allah yang membuat engkau kesiangan.
berangkat. Tapi kan panggilannya jam 8 Bu, berangkat engkau dan datangi kantor yang telah memanggil. Akhirnya anak ini tetap akhirnya mandi, dia siap-siap, dia berangkat. Ketika dia berangkat, pikiran dia, aduh jam 8 gimana orang masuk kayak belum gitu. Padahal dia baru pertama hari kerja. Baru pertama hari kerja. Masuknya jam 8, bangun jam 10. Akhirnya ketika dia duduk naik bis, ternyata ketika dia naik bis apa yang terjadi? Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang mengalami. Dia duduk di bis sambil bengong saja. Ada bapak-bapak tuh. Kata anak ini yang kesiangan bilang apa? Pak, bapak duduk silakan Pak. Kenapa? Udah bapak duduk aja, saya berdiri, kayak saya masih muda. Duduk aja Pak. Bapaknya duduk. Ketika bapaknya duduk, pas sampai satu gedung, bapak itu turun, dia juga turun. Ketika turun, baru pertama kan, kamu mau kemana katanya? Saya mau ke gedung ini Pak. Kenapa? Saya baru pertama kerja. Harusnya jam 8 saya masuk, tapi saya jam 10. Telat. Baru pertama kerja. Ya. Saya juga kantornya di sini kok. Nggak taunya yang ngasih bangku adalah bosnya. Apa katanya? Sampai di depan pintu. Wah, sudah nggak bisa jam 8. Kata bosnya apa? Suruh dia masuk kerja. Kenapa? Dia tidak salah. Karena hari pertama tidak layak diberikan hukuman. Kecuali kalau sudah lama kerja baru dihukum. Hari pertama nggak mungkin dia mengulangi lagi. Nah, ini orang yang mendekat dengan Allah itu akan lebih dimudahkan. Tapi kalau dia jauh dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sulitkan dia. Ini yang diterangkannya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ya, wa makna min zuhur hazinul alal umuri dunia, dan makna daripada orang itu sedih dengan perkara dunia adalah faqad ghadaba 'alallahi, maka sungguh dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah tidak senang dengan keadaan dunianya, berarti dia lagi marah dengan Allah. Li'annahu, karena sungguhnya orang yang sedih dengan dunia, lam yardha bi qada'illahi, dia tidak redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Walam yasir, dan dia juga tidak dalam keadaan sabar. Walam yasbir, dia tidak sabar ala balaihi, atas musibah yang ditimpanya. Walam yu'min, dan dia tidak beriman biqadrihi, dengan takdir Allah. Di anna kullama waqa'a, karena sesungguh sesuatu yang jatuh di dunia pada dunia, fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi, dan sesungguhnya yang terjadi pada kehidupan dunia itu adalah dengan ketetapan Allah. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, ya, jadi kalau kita mau hidup senang, bahagia, dan masalah-masalah, jangan jadikan masalah ini menjadi kehidupan kita tidak tenang. Jadikan masalah itu ketenangan yang akan hadir. Dengan apa? Dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan orang yang meminta pada Allah. Ini jaminannya. Jadi kenapa orang itu disulitkan oleh masalah untuk mendekat pada Allah? Karena setanlah yang mengganggunya. Setan paling tidak senang kalau ada hamba itu kesusahan lantas dia mendekat pada Allah. Dibuat semuanya. Kadang-kadang orang lagi kalau susah, itu setan baik yang datang juga. Setan pura-pura jadi pahlawan, padahal setan. Maka jadi pahlawan, dia berjasa pahlawan. Nggak taunya ketika ditolong tambah pusing, bukan tambah senang tapi tambah pusing. Kan biasanya kalau ada setan yang nolong itu bukan senang tapi tambah pusing. Oleh karenanya kalau dapat pertolongan tambah pusing, wallahi itu bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, maka jadilah orang yang redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ini intinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kalian yang dicintai Allah, maka tidak ada kebahagiaan kecuali selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesengsaraan kecuali menjauh dari Allah. Orang yang susah adalah orang yang menjauh dari Allah. Orang yang senang adalah orang yang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya,
Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan pada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. كنت أنا ونبينا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسبح لله ما في السماوات والأرض ونزيد لكن كل جميعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah doa yang diajarkan oleh Nabi silakan dibuktikan dan silakan dipraktikkan dan kita lihat bagaimana cara Allah menolong kita dengan doa yang kita panjatkan. Wallahi demi Allah ini amalan dari Nabi, jadi tidak mungkin meleset apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.